Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa lagi ya, abang-abang. Dan di video kali ini saya akan sedikit memberi ya, bukannya memberi sih, menganalogikan market. Kenapa market bisa naik dan kenapa market bisa turun. Saya akan menganalogikakan di sini biar teman-teman bisa mudah memahami ya keadaan market pada saat itu. Jadi gini, bentar saya gambarkan dulu. Oke, saya pernah melihat nih. Ini namanya penjual. Ini namanya pembeli. Oke, saya tidak menyalahkan itu semua ya. Itu pemahaman masing-masing ya. Tapi ini dari segi yang saya pelajari, yang saya dalami dan logikakan. Jadi ini, kita logikanya gini. Ini merah, harga turun. Ini hijau, harga naik. Yang mampu menurunkan harga dan juga menaikkan harga itu adalah si penjual. Perlu digarisbawahi ya, si penjual. Oke. Dan di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan dan melogikakan juga kenapa harga bisa naik dan harga bisa turun. Oke. Jadi logikanya gini Bang. Kita mulai dari harga turun. Kenapa harga bisa turun? Abang logikakan di pasar ya dah. Kenapa harga bisa turun? Logikanya adalah karena di pasar itu barang yang tersedia itu banyak. Ya, perlu digarisbawahi, barang yang tersedia itu banyak. Oke, itu untuk harga turun. Penyebab harga turun adalah banyaknya barang dan banyaknya kapasitas pembeli. Logikanya seperti itu. Contohnya ini, harga di pasar banyak nih. Bukan harga, barang di pasar banyak nih. Ia pasti akan menurunkan harga karena barangnya banyak. Ya, kalau harganya sedikit gak mungkin harga turun, bangkrut nih, si penjualnya bangkrut nih. Logikanya seperti itu. Semakin harga bergerak naik, maka yang terjadi adalah akan semakin banyak permintaan untuk turun. Kenapa seperti itu? Karena pada saat harga naik, si pembeli itu tidak mampu untuk membeli barang karena yang harganya terlalu tinggi. Logikanya seperti itu, Bang. Jadi abang di sini jangan salah mengira ya, hijau ini pembeli, merah ini penjual. Itu enggak ada, Bang. Enggak ada. Coba abang logika, masuk logika atau enggak? Yang mampu menurunkan dan menaikkan harga itu adalah si penjual itu sendiri. Oke. Sampai di sini paham ya untuk harga
harga naik ya, harga turun. Dan penyebab harga naik tadi adalah banyaknya barang ya. Semakin banyak barang, maka permintaan untuk turun akan semakin tinggi. Itu kuncinya bang. Dia naiknya sampai mana? Dia ke supply. Supply itu logikanya supplier yang memberi pemasokan barang ya. Saat dia sampai di supply, barangnya banyak atau dikit nih. Kalau barangnya dikit ya kita nggak inilah istilahnya, nggak boleh lah menurunkan harga. Kenapa? Si penjual bisa rugi karena barangnya sedikit, barangnya langka. Kalau dia menurunkan harga, dia bisa rugi karena barangnya sedikit. Kecuali dia datang di supplier nih, oke, barangnya banyak nih, dia pasti turun dulu. Dia pasti turun karena barang dari supplier itu banyak, dan si pembeli itu tidak mampu membeli barang karena harga yang terlalu tinggi. Oke bang, paham ya? Sampai di sini paham ya? Jadi fungsi supply itu untuk menyuplai bang, menyuplai barang. Jadi pada saat abang sampai di supply atau di resisten, abang jangan langsung sell, jangan langsung buy. Tunggu dulu barang yang dihasilkan itu seberapa, banyak atau dikit. Kalau barangnya sedikit, berarti itu terindikasi bahwa akan ada kenaikan harga. Karena apa? Karena barangnya sedikit, barangnya langka bang. Itu kalau dari supplier harganya udah banyak, si penjual nggak mungkin lah dia menaikkan harga, karena dia tahu si pembeli nggak mampu untuk membeli harga karena harga yang terlalu tinggi. Logikanya seperti itu bang. Jadi dari yang saya pelajari dan dalami itu nggak ada bang, hijau pembeli, merah penjual, itu nggak ada. Ini pure yang menggerakkan adalah penjual ya, penjual. Ingat, penjual. Oke. Dan wujud daripada pembeli itu bisa dilihat daripada sumbu. Nah untuk ini saya nggak mau ini ya ngejelasin lebih dalam ya di YouTube karena takut dicomot bang. Saya hanya menjelaskan logika dan dasar-dasarnya aja bang. Oke, tadi untuk harga naik ya. Tadi untuk harga turun ya. Kenapa harga turun? Nih, support atau demand, batas untuk dia turun. Untuk di sini pun sama bang, sama dia. Kenapa dia bisa naik? Logikanya adalah karena barang yang tersedia itu tinggal sedikit. Logikanya seperti itu. Contoh nih, gini nih. Ini turun nih, ini turun set. Ini kan batas nih. Support dan demand itu kan batas untuk penurunan kan. Nah, ini dia turun set begini. Nah, dan di sini dia barangnya sedikit. Gak mungkin dong dia turunkan harga lagi karena barangnya sedikit. Harga istilahnya barangnya langka. Barang langka kan pasti mahal kan, pasti harganya tinggi kan. Jadi dia barangnya tinggal sedikit nih, pasti si penjual dia menaikkan harga. Logikanya seperti itu. Jadi oke,
Ini daging bang, udah daging bang ini bang, biar abang nggak salah mengira gitu di market. Mana sih penjual, mana sih pembeli? Aduh. Ini semua yang menggerakkan adalah si penjual, ya, si penjual. Ini logikanya kenapa supply atau resisten bisa tertembus. Alasannya karena barang yang disediakan supplier itu masih sedikit, jadi dia harus menaikkan harganya dulu karena barangnya masih sedikit. Istilahnya dia cari modal dulu, dia cari barang lagi baru harganya bisa turun. Itu ingat kuncinya bang, semakin harga tinggi maka akan banyak permintaan untuk turun. Permintaan turunnya ini dari siapa nih? Dari si pembeli, dia minta untuk turun. Istilahnya gini, abang beli beras deh, beli beras, harganya tinggi, gak tahu saya harga beras berapa, yang penting harganya tinggi. Abang tawar nih, penawaran ini adalah wujud permintaan nih. Abang nawar, bang turunin dong segini dong, segini, turun segini, kemahalan nih. Nah, si penjual ini kalau barangnya masih banyak, dia pasti mau untuk menurunkan harga. Tapi kalau barangnya sedikit, dia nggak mau untuk menurunkan harga, dia pasti stay di harga di situ. Paham kan mbak? Kenapa permintaan ini semakin banyak bermunculan? Karena harga yang terlalu tinggi, pembeli tidak bisa menjangkau harga. Itu bang, logika di market ya. Jadi saat harga naik, oke saya hapus dulu biar bersih. Jadi saat harga naik, permintaan turun itu muncul dari si pembeli. Oke, ingat bang, saat naik permintaan turun itu permintaan diminta daripada pembeli. Oke, dan saat harga turun akan ada permintaan untuk ke atas. Oke, dari siapa? Dari si penjual itu sendiri. Atau istilahnya gini, ada toko, barangnya sedikit nih, di gudang barangnya tinggal sedikit. Pasti orang gudang bilang, bang ini barangnya tinggal sedikit nih, kita harus menaikkan harga karena barangnya tinggal sedikit. Gitu, logikanya seperti itu. Jadi permintaan naik itu berasal dari penjual itu sendiri ya, dari si penjual dan tersedianya barang. Percuma di sini minta naik nih, saat harga turun minta naik tapi stok masih banyak nih, nggak mungkin dong. Contoh nih gini, ini si penjual, bukan si penjual ya, yang bekerja di gudang, dia minta harga untuk naik nih, harganya naik dong, tapi barang yang tersedia di gudang itu masih banyak, yang nggak mungkin harganya akan naik. Barang masih banyak, ini aja belum laku kok mau menaikkan harga. Nah, istilahnya gitu. Jadi dia harus turunkan harga dulu nih ke demand selanjutnya nih, ke demand. Oke. Sampai di demand seterusnya. Oke, stok ini barang tinggal dikit nih, kita harus menaikkan harga. Oke, dan si penjual menyetujui nih menaikkan harga nih. Baru dia ke atas mencari supply. Kenapa? Untuk stok barang, karena barang yang tinggal sedikit. Gitu bang, logika di market. Di sini saya nggak mau ngejelasin lebih dalam lagi ya, karena takut dicomot orang lain ya. Kalau untuk dasar itu saya kasih bang. Jadi saat harga
yang awalnya turun jadi naik. Ini saat dia turun itu ada ininya bang, ada indikasi tanda-tandanya ada. Kalau dilogikakan di gudang tadi itu gini, ada ini, ada pekerja di gudang ya, pekerja di gudang. Terus di sini ada kasir ya, baru dia ke si pemilik gudang tadi. Oke, si penjaga gudang dia bilang nih, barangnya tinggal sedikit nih, kita harus menaikkan harga. Nah ini baru indikasi bahwa harga akan naik karena barangnya tinggal sedikit. Oke, untuk di sini nih dia menyetujui nih untuk kenaikan harga karena dia tahu karena barangnya tinggal sedikit. Oke, terus si pemilik gudang dia melihat kapasitas pembeli. Kalau ini harga naik, ada nggak ya si pembeli ya? Pasti ada dong, karena barangnya tinggal sedikit. Itu kuncinya di situ. Barang tinggal sedikit, harga pasti naik. Barang banyak, harga turun. Karena stok masih banyak, barang yang tersedia masih banyak. Kuncinya di situ. Jadi ada indikasinya dulu. Barangnya seberapa, pembelinya gimana, itu ada bang, indikasinya ada. Oke ya, semoga penjelasan saya tadi bisa ditangkap dan bisa dilogikakan. Ini ilmu hasil saya logika juga bang, logika di pasar. Logika yang beredar itu apa tuh, beras tinggal sedikit nih, wah harga beras melonjak nih, gila itu bang. Nggak semena-mena saya cuma ngasih, itu pure fakta daripada pasar. Oh ya, perlu dicatat ya bang, ini hijau pembeli, merah penjual. Nggak ada bang, nggak ada. Dia naik dia turun, pure si penjual. Oke. Oke, kenapa di sini saya buy? Barangnya sedikit, barangnya sedikit, pembelinya mulai berdatangan. Logikanya seperti itu, makanya saya buy karena harga akan naik. Istilahnya ambil untung lah, barangnya sedikit harga naik, ambil untung dong si penjual dong. Saat harga naik dia pasti ke supplier, cek, istilahnya cek barang lah. Oke, durasi berapa nih, 19 menit ya, kepanjangan gak nih? Oke, imbang ya penjual dan ini si pembeli ya. Mau buy mau sell juga salah nih, imbang karena stoknya ada dan juga pembeli juga ada. Bisa jadi di sini terjadi konsolidasi. Ini support nggak ditembus, resistance nggak ditembus, dia budak di sini aja nih. Oke, saya akan sekali open posisi ya, karena durasi udah hampir ini 20 menit nih.
Nih lihat sumbu-sumbunya bang, dilihat nih. Saat harga naik dia gimana, barangnya seberapa, pembelinya gimana. Oke bang ya, sekian penjelasan dari video ini, semoga bermanfaat ya. Dan untuk teman-teman dan abang-abang, semangat belajarnya, jangan pernah menyerah untuk belajar, dan jangan putus asa jika menemui kegagalan. Semua trader pasti menemui sebuah kegagalan, karena kegagalan itu adalah bentuk apa ya istilahnya ya, kegagalan itu awal ya, awal dari keberhasilan ya. Kita salah nih, kalau kita nggak salah kita nggak mungkin belajar dong, betul nggak? Jadi carilah kesalahan untuk kita belajar ya. Oke. Oh ya, sebelumnya saya minta maaf nih, saya nggak menggurui ya, saya nggak ngajarin para master ya, saya memberi sedikit tentang apa yang saya pelajari ya. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.